Oke, ketemu lagi di channel Iputu Eka Susila Aryona. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Jadi kita nanti akan mengetahui bagaimana bentuknya ya. Jadi tonton video ini sampai habis sehingga kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi yang pertama Pak akan sampaikan tentang arti dari fungsi kuadrat ya. Jadi fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang kita nyatakan dengan rumus ya atau persamaan Y fx sama dengan Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah C dengan nilai A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Dan bentuk grafiknya adalah bentuknya parabola. Ada parabola melengkung ke bawah, ada melengkung ke atas. Seperti kalian melihat parabola yang digunakan untuk televisi ya. Kemudian kita lihat berdasarkan nilai A, jika A-nya positif, artinya lebih dari 0, ke grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dan kita analisasikan dengan Y min. Gambarnya seperti ini ya. Ada 3 jenis gambar. Ketika D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0 ya. Jadi perhatikan A dan D mempengaruhi bentuk dari kurva. Apakah memotong atau tidak memotong sumbu X ya. Kemudian jika A kurang dari 0 atau negatif, grafik atau parabola terbuka ke bawah. Sehingga fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum. Direlasikan dengan Y maksimum. Ada tiga jenis gambar ya. Yang menyatakan dari A kurang dari 0 tergantung nilai D. Jadi bisa dia memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, dan tidak memotong sumbu X. Nanti Pak akan jelaskan ketika diskriminan. Nah, di sini Pak akan jelaskan. Jadi, diskriminan, kalian masih ingat, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, jika D lebih dari 0, seperti gambar yang tadi ya grafiknya, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Di kurvanya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Namun ketika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu Pak simpulkan X, 0 ya. Kemudian jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi artinya grafiknya bisa di atas sumbu X atau bisa di bawah sumbu X, itu artinya tidak menyinggung ya. Kemudian langkah-langkah kita menggambar grafik ya. Jadi pertama menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B dibagi 2A. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu menentukan nilai ekstrim. Bisa maksimum bisa minimum dengan rumus Y sama dengan negatif D bagi 4A. Sehingga kita ketemu koordinat titik balik atau titik puncak yaitu X, Y yang tadi. X-nya adalah min B per 2A dan Y-nya negatif D per 4A. Dan langkah terakhir, kita bisa gunakan bantuan titik lain sebagai titik bantu. Nah, contohnya ya. Jadi Pak berikan misalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Di sini kita tahu berarti nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Jadi karena nilai A sama dengan 1 kan positif ya. Berarti grafik akan terbuka ke atas. Jadi betul bentuknya lembah. Kemudian langkah pertama, cari titik potong dengan sumbu X. Berarti kita harus ambil Y sama dengan 0. Sehingga masukkan persamaan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Ini tadi Y sama dengan 0 ya. Kita gunakan pemfaktoran ya. Jadi X tambah 1 kali X kurang 5 sama dengan 0. Jadi bisa ini yang 0. Sehingga ketemu adalah X-nya min 1. Atau bisa juga X min 5 sama dengan 0. Sehingga ketemu X-nya sama dengan 5. Sehingga titik potongnya dengan grafik terhadap sumbu X adalah min 1,0 dan min 5,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita ganti X sama dengan 0 di persamaan, sehingga ketemu Y sama dengan 0 kuadrat
dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Sehingga ini semua sama dengan 0 ya. Setelah kalian selesaikan, sehingga tetap Y sama dengan negatif 5. Sehingga titik potongnya grafik dengan sumbu X adalah 0, min 5. Langkah berikutnya yang ketiga, mencari sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A, ganti nilai B dan A ke rumus. Sehingga ketemu negatif dari B-nya negatif 4 dibagi 2 kali A itu 1, sama dengan berarti 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian yang berikutnya, menentukan nilai ekstrim. Y sama dengan min D per 4A. Ingat D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kalian masukkan seperti ini, dibagi 4 kali 1, ini A ya. Sehingga ketemu nanti ini adalah 16, dikurang, karena min kali min plus berarti 16 tambah 20, kan 36 berarti negatif 36, bagi 4 berarti negatif 9. Sehingga titik baliknya adalah 2, min 9. 2-nya dari X ini ya, dan min 9 dari Y nilai ekstrim. Dan terakhir kita gunakan titik bantu ya. Jadi kita misalnya ambil yang positif, misalnya X sama dengan 1, X sama dengan 3, X sama dengan 4, masukkan ke persamaan ini. Sehingga kalian temukan ketika X sama dengan 1, kalau operasikan ketemu Y-nya min 8. X sama dengan 3, ketemu Y-nya min 8. X sama dengan 4 ketemu Y-nya min 5. Nah, berikutnya kita akan menyusun dari, nah ini dulu ya, hasil yang tadi kita masukkan ke dalam grafik ya, input ke grafik, sehingga ketemu ini adalah titik baliknya 2, min 9, titik potong dengan sumbu X min 1,0 dan 5,0. Titik potong dengan sumbu Y ya, ini kalian lihat di 0, min 5 ya. Kemudian titik bantunya ini ya, min 2,7, 6,8 harusnya ya. Ya itu ya. Jadi sehingga gambarnya akan melengkung sempurna. Kemudian berikutnya kita ke menyusun persamaan kuadrat. Jadi ada dua ya. Yang pertama, jika diketahui dua titik potong dengan sumbu X dan satu titik lain, kita gunakan rumus fx sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Misal contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang motong sumbu X di titik A 1,0, B min 3,0, dan motong sumbu Y di titik 0,3. Jadi pertama masukkan rumusnya ya. Fx sama dengan AX kurang X1 dikali X kurang X2. Kita substitusi 1,0 dan min 3,0 ke fungsi fx. Sehingga ketemu, ini ketika 1,0 berarti x-nya min 1. Ketika min 3 berarti x-nya tambah 3. Kemudian substitusi 0,3 ke persamaan tadi. Satu tadi ya. Sehingga menjadi 3y-nya adalah ini ya. 3 sama dengan A dikali, ini x-nya 0 berarti 0 kurang 1 dikali 0 tambah 3. Dan kalian kalikan berarti ini min 1 kali 3 berarti min 3A. Sehingga 3 sama dengan min 3A, mencari nilai A berarti tinggal 3 bagi min 3, hasilnya min 1. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan min 1 kali x kurang 1 dikali x tambah 3. Sehingga kalian kalikan ya, kedua fungsi ini menjadi min 1 kali x kuadrat tambah 2x kurang 3. Sehingga kita kalikan min 1 dengan semua suku, sehingga menjadi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x tambah 3. Sehingga jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x tambah 3. Nah, kemudian bagaimana kalau persamaannya diketahui titik puncak dan titik lain? Jadi misalnya titik puncaknya xp, yp kita simbolkan. Maka kita gunakan rumus fx sama dengan A kali x kurang xp kuadrat tambah yp. Xp dan yp adalah titik balik atau titik puncak. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya min 1,9 dan melalui 3,7. Jadi kita pertama masukkan rumusnya. Fx sama dengan A dikali x kurang xp kuadrat tambah yp.
Ingat XP dan YP adalah min 1,9. Kita ganti sehingga Fx sama dengan A kali X tambah 1 kuadrat tambah 9. Substitusi nilai titik lain tadi, 3,7, ke persamaan yang di atas, persamaan 1 ya. Sehingga akan menemukan min 7 sama dengan A kali 3. 3 dari X ya, 3 tambah 1 kuadrat tambah 9. Kemudian 9 kita pindah ke ruas kiri menjadi min 7 min 9 berarti min 16. Di sini berarti 3 tambah 1 4 kuadrat 16. 16 kali A di 16A. Sehingga A berarti min 16 dibagi 16 hasilnya adalah min 1. Sehingga Y sama dengan, masukkan kan nilai A, min 1 kali X kurang 1 kuadrat ditambah min 7 ya. Kemudian ketika kalian kalikan semuanya mendapatkan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X kurang 6. Nah, itu terkait dengan tadi penyelesaian penyusunan persamaan kuadrat. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi setelah ini kalian akan mengerjakan tugas-tugas terkait dengan fungsi kuadrat. Jadi silahkan tonton video ini jika belum mengerti, kembali ulangi sehingga tugas yang kalian kerjakan bisa selesai dengan baik. Terima kasih.